Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Miftahul Khair. Saya berasal dari kelas PS1 Program Studi Perbankan Syariah. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang apa itu pengertian dari perbankan syariah, fungsi dari perbankan syariah, tujuan dari perbankan syariah, serta jenis-jenis dari perbankan syariah. Yang dimana video ini saya buat untuk memenuhi tugas matkul praktikum perbankan syariah. Teman, kita mulai dari pengertian perbankan syariah itu sendiri. Nah, perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip dan juga hukum Islam. Nah, prinsip-prinsip ini meliputi larangan riba atau bunga, investasi yang dianjurkan atau diizinkan dalam hukum Islam, serta pembagian risiko dan juga keuntungan antara pihak bank dan juga nasabah. Kita lanjut ke fungsi dari perbankan syariah itu sendiri. Perbankan syariah itu memiliki beberapa fungsi, yakni yang pertama, menyediakan layanan keuangan seperti tabungan, pembiayaan, investasi, serta layanan pembayaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kedua, menyediakan pembiayaan bagi individu dan perusahaan yang juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Tiga, mengelola dana nasabah untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Keempat, menerapkan sistem profit sharing, yaitu di mana keuntungan dan juga kerugian dibagi secara adil antara pihak bank dan juga pihak nasabah. Lalu selanjutnya memberikan layanan nasihat dan juga konsultasi kepada nasabah tentang bagaimana investasi, manajemen keuangan, serta transaksi-transaksi yang lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Selanjutnya kita lanjut ke tujuan dari perbankan syariah itu sendiri. Nah, perbankan syariah itu memiliki beberapa tujuan, teman. Seperti yang pertama, mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam serta menghindari adanya transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif dan pastinya haram. Yang kedua, memenuhi kebutuhan keuangan individu dan perusahaan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Terus yang ketiga, berkontribusi dalam pembangunan ekonomi melalui investasi dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan juga pastinya produktif. Selanjutnya, menggunakan mekanisme pembiayaan dan investasi yang didasarkan pada pembagian laba dan risiko. Selanjutnya, mengutamakan keadilan dalam distribusi keuntungan dan risiko antara pihak bank dan juga nasabah. Dan yang terakhir, memberikan alternatif bagi individu dan juga perusahaan yang ingin menggunakan sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Teman-teman, selanjutnya yang ingin saya bahas yaitu tentang jenis-jenis dari perbankan syariah. Dalam perbankan syariah itu terdapat dua jenis, yaitu yang pertama ada bank umum syariah atau biasa disingkat dengan BUS. Terus yang kedua ada bank pembiayaan rakyat syariah atau biasa disingkat dengan BPRS. Nah, apa sih perbedaannya antara bank umum syariah atau BUS dan juga bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS? Nah, teman-teman, BUS atau bank umum syariah itu menyediakan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah itu sendiri tidak menyediakan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Untuk dari segi definisi, Bank Umum Syariah atau BUS itu merupakan lembaga keuangan yang menyediakan berbagai macam layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dan kalau untuk contohnya, Bank Umum Syariah itu sendiri terdiri dari Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, dan juga lain-lain. Untuk BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah itu sendiri, mereka lebih berfokus ke pembiayaan konsumen, pembiayaan mikro, dan pembiayaan kecil hingga menengah. Dan kalau untuk contohnya itu sendiri, ada BPRS mitra usaha yang ada di Indonesia. Sudah jelaskan perbedaannya? Intinya, hingga sampai saat ini, perbankan syariah itu masih terus berkembang. Untuk apa? Untuk menjadikannya sebagai lembaga keuangan yang menyediakan layanan perbankan terbaik bagi masyarakat, serta dapat membantu UMKM dan juga pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi hingga ke depannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Dan juga untuk video ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Miftahul Khair, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.